Oke, kembali lagi dengan Seto di sini. Ya kali ini mungkin Seto cukup menjelaskan saja yang dimana mungkin di sini kita Seto ya maksudnya Seto akan menjelaskan yang dimana di sini menjelaskan tentang Cilde dan juga Utau yang dimana mungkin kalian sudah tahu Cilde ya, yang orang-orang sudah lama dari AR yang sudah mempunyai AR 45 ataupun 50 di atas, tahulah yang namanya Char Cilde, yang dimana Char Cilde ini sudah 2 kali rerun di belakang, yang dimana mungkin untuk next berikutnya rerun ketiganya dia. Ya mungkin di sini kita akan maksudnya Seto akan membahas yang dimana Cilde itu mempunyai pisir yaitu Hydro, yang dimana mungkin kalian tahu Hydro itu bisa menyebabkan damage Vaporize, 俺の ya 故 kan. 郷の雪 Nah 原で damage こんな Vaporize 風 itu に立って cukup たら投資 bisa してしま dibilang うよ damage Vaporize dari Hydro ke Pyro itu cukup sakit, ya kan, karena dikali dua seperti itu kan. Nah di sini mungkin eh kalian berpikiran, wah Shieldnya bisa Vaporize, tapi tergantung cara kondisionalnya seperti apa. Seperti itu. Ya mungkin di sini kita akan membahas dulu untuk kelemahan Shieldnya, yang dimana mungkin kelemahan Shieldnya itu orang yang sudah pada tahu dengan kesalnya Shieldnya itu karena dia itu mempunyai elemental skill yang cukup lama sekitar 36 detik itu dipakai secara full ya. Tapi jika kita memakainya secara seperti ini, kita pukul, ganti lagi. Oke, dia akan jedanya semakin cepat. Tapi jika kita memakai elemental skillnya secara lama atau bisa sampai habis, jedanya itu bisa sampai 36 detik. Seperti itu. Kita akan tunggu habis dulu di sini jedanya berapa. Ya mungkin yang saya tahu bilang di sini Shieldnya itu agak cukup lumayan ya, susah karena kita itu harus mengatur timing atau mengatur timingnya di elemental skillnya seperti itu. Elemental skillnya di sini bentar lagi habis. Tuh. Ini jedanya 30 detik ya. 36 detik maksimalnya di sini kan. 36 detik maksimalnya di sini. Nah, ini dia apa yang bikin mempunyai orang bisa dibilang cukup kesal kecil deh karena elemental skillnya cukup lama untuk cooldownnya. Karena Cilda itu memakainya adalah timing, yang dimana timing itu ya kita tidak usah memakai elemental skill terus-terusan, tapi kita bisa memakai timingnya dia, atau kita bisa mengkontrol elemental skillnya dia agar tidak terlalu lama seperti itu. Itu masih bisa Cilda ini masih tergolong mudah untuk diatasi, untuk dipakainya. Nah, kelebihan dia itu dia mempunyai serangan yang sangat cepat, dan juga dia itu mempunyai serangannya itu dia itu bisa melawan multi musuh yang itu bisa dibilang multi mobs ya, yang bisa dibilang kita jika musuhnya ada 2 atau 4 di lapangan, kita itu bisa dengan cepat untuk kill dia seperti itu. Emang damage-nya tidak terlalu sakit, emang juga damage-nya tidak terlalu wah seperti Hutao seperti itu ya. Mungkin untuk Shieldnya ini bisa dibilang masih tergolong sangat mudah untuk dipakai untuk di karakter-karakter pemula, seperti yang mungkin banyak yang bertanya pilih Cilde atau Hutao. Saya balikan lagi, kalian bisa memakai Hutao. Jika kalian bisa memakai Hutao ya Hutao lah. Tapi jika kalian bisa dibilang cukup ribet atau cukup susah, apalagi permain di handphone yang bisa dibilang ada jedanya, itu tidak terlalu merekomendasikan untuk Hutao. Tapi jika kalian memaksakan untuk Hutao ya boleh, silakan untuk Hutao. Ya mungkin Hutao pun juga wipeable, yang dimana wipeable itu banyak sekali orang yang ya mungkin yang suka ke Hutao seperti itu kan. Dalam artian ya seperti itulah gitu kan. Ya mungkin itulah kelebihan Cilde dan juga ya mungkin kekurangannya. Cilde bisa Vaporize, tapi dia itu bukan Cilde yang memicu Vaporize-nya, tapi si karakter Pyro ya yang memicu Vaporize-nya, karena hitnya Cilde bakal terus-terusan dia hit, dia itu bakal menciptakan hydro damage terus-terusan seperti itu. Ya mungkin untuk next kita akan bahas Hutao. Ya mungkin di sini kita karakter kedua ini adalah Hutao, yang dimana mungkin orang-orang pada tahu dengan karakter ini, karakter Hutao, karakter yang sangat sakit, sangat sakti, yang bisa dibilang ya damage-nya itu nggak main-main ya, yang di elemental reaction-nya itu dia itu bisa damage-nya itu bisa ratusan ribu, minimal pun sekecil-kecilnya damage-nya dia 100.000 itu masih bisa dapat dengan support yang seadanya seperti itu. Tapi kelemahan dia, tapi di sini kelemahan dia itu adalah kalian harus bisa memainkan di HP yang sangat kecil. Maksudnya HP yang sangat kecil itu di HP yang rendah. Kalian harus bisa memainkan di HP yang rendah.
Saya pun yang sudah lama bermain Genshin Impact pun masih bisa kewalahan untuk bisa memain Hu Tao seperti itu. Karena kita setelah melancarkan elemental skill, dia tuh akan mengkonsumsi HP 30%. Kalian bisa lihat HP-nya berkurang. Nah, disinilah letak Hu Tao itu yang agak ribet. Nah, di sini pun untuk Hu Tao itu dia itu jika HP-nya kurang dari 50%, dia itu akan memperoleh yaitu pyro damage bonus sebesar 33%. Wow, gede ya? Oke, gede. Ya kan? Gede. Saya bilang ini gede. Tapi apakah kalian sanggup untuk melawan musuh di spiral abyssal dengan damage yang cukup lumayan, sangat sakit, sangat sakti, ya kan? Sangat bisa dibilang sekali gebuk pun bisa mati dengan Hu Tao setengahnya darah itu. Jika kalian sanggup ya silahkan. Untuk gacha Hu Tao. Yaitu timnya ya, mungkin timnya saya bahas di sini, dia memakai Xingqiu untuk timnya. Dia itu bisa menciptakan terus-terusan Vaporize ya, dengan damage yang sangat sakit, bisa mungkin 40.000 gitu kan. Di HP 50% di bawah. Jika kalian artefaknya lebih good, lebih bagus, bisa sampai 80.000 untuk damage-nya. Itu sangat sakti sekali, sangat sakit sekali, lebih dari Tartaglia atau Childe. Tapi kekurangannya kalian bisa untuk bermain di HP rendah atau tidak. Ditambah lagi Hu Tao itu untuk serangan-serangannya dia itu pasti memainkan charge attack rata-rata kan. Nah, di sini kalian harus memanage dua kekurangan yang bisa dibilang. Kalian harus memanage darah kalian dan juga kalian harus memanage charge attack kalian. Charge attacknya sangat boros gitu kan. Kalian kalau bisa dibilang karena ada konstelasi 1. Oke, ada konstelasi 1. Bisa. Di sini saat untuk elemental skillnya dia tuh tidak mengkonsumsi stamina. Jadi kalian bisa terus tubruk seperti itu kan. Bisa terus charge attack seperti itu. Tapi ya kalian yang baru mau menggacha Hu Tao untuk F2P player sanggup untuk mendapatkan Hu Tao C2. Yang dimana mungkin kalian di sini sekarang red on. Setelah red on dapat Hu Tao. Setelah Hu Tao itu red off. Apa kalian sanggup untuk mendapatkan Hu Tao kembali? Seperti itu. Oke, di sini bilang Hu Tao atau senjata. Ya mungkin bisa saya rekomendasiin di sini adalah senjatanya. Seperti itu. Kenapa senjatanya? Karena di sini untuk senjatanya dia itu menambah HP. Untuk senjata Hu Tao itu menambah HP ya. Ini primordial. Karena senjata Hu Tao itu Staff of Huma itu menambah HP. Dia itu bakal lebih sakit lagi, lebih sakti lagi. Tapi kalian harus memanage energi kalian dan juga memanage cara HP kalian seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar siap untuk bisa dibilang untuk si Hu Tao ini kalian harus benar-benar siap sekali untuk bisa dengan resiko yang sangat tinggi. Sedangkan untuk Tartaglia resiko dia sedikit, cuman kita cuman elemental skillnya saja yang lama seperti itu. Elemental skillnya yang lama. Tapi jika kalian bisa memanage untuk elemental skillnya, yang dimana elemental skillnya ini tidak terlalu terus dipakai terus-terusan seperti itu, ya kalian mungkin dibatasi selama 10 detik untuk jedanya seperti itu. Bisalah lebih dari 10 detik juga nggak bisa ya seperti itu. Jangan sampai 30 detik, itu sangat lama sekali. Jika kalian selama 30 detik ya sudah, kalian cuma main panah-panahan seperti ini aja. Dan juga Childe ini dia tuh memiliki 2 comparison damage ya, dimana di sini normal attack-nya dia, dan juga setelah kalian mengganti atau converter attack kalian menjadi hydro damage, dia itu mempunyai damage tersendiri. Seperti ini, damage tahapannya. Seperti itu. Itu dia. Jadi kalian bisa fokus di normal attack bisa, dan juga untuk elemental skill pun bisa seperti itu. Ya mungkin sini penjelasannya ya, yang mana mungkin kalian ingin gacha Hu Tao ataupun ingin gacha Childe, yaitu satu balikan lagi. Jika kalian bisa mengatasi kekurangan dari Childe, ambillah Childe. Tapi jika kalian bisa mengatasi kekurangannya Hu Tao, yaitu dengan HP yang kalian bisa harus memainkan di HP rendah dan juga harus memainkannya secara charge attack seperti itu. Itu sangat untuk pemain mobile atau pemain mobile pun itu sangat, untuk melakukan charge attack itu sangat sulit, cukup sangat sulit gitu kan. Apalagi baru di pemain PC seperti Seto ya, mungkin bisa dibilang pemain PC seperti Seto pun masih agak kesulitan untuk si Hu Tao ini, untuk pengendaliannya Hu Tao ini. Apalagi kalian yang bermain di HP, itu cukup sangat sulit. Kalian harus chartek lari, dodge seperti itu.
Ya mungkin videonya cukup sekian dulu untuk penjelasannya Cilde sama Hutao. Ya itu Seto akan balikan lagi kepada kalian milih Cilde atau Hutao seperti itu. Ya mungkin Seto izin pamit dulu. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya Seto izin pamit. Terima kasih. Salam. 困ったやー困ったやー困った人を助けるぞー